Selamat siang, Bu Ririn, Bu Tere. Selamat Selamat siang, Bu siang, Christine, Ibu Bu Christine, Ririn. Ibu Tere. Salam sehat. Oke, hari ini kita bertemu sesuai dengan jadwal yang kemarin sudah kami sampaikan ya Bu Tere ya. Kita mau mentoring khusus untuk guru baru. Nah, nanti kita santai-santai aja Bu Tere ya, jawabnya pokoknya sesuai dengan pertanyaan saja ya. Apa yang dirasakan Bu Tere begitulah ya. Untuk pertama, saya ingin menanyakan kepada Bu Tere. Iya, Bu. Tere ini sudah berapa lama kerja di SD Tarakanita 5? Saya kerja di SD Tarakanita itu sudah 1 tahun, tepatnya sih pada bulan Juni 2020 sampai sekarang, Bu. Jadi terhitungnya 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Nah, setelah selama 1 tahun ini, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh Bu Tere? Baik itu mungkin hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang menyedihkan. Mungkin Bu Tere bisa bercerita sedikit kepada kami. Oke, Bu. Nah, saya itu kan lulus tahun 2019 ya, Bu ya. Jadi saya sebelum masuk ke SD Tarakanita 5 itu sempat bekerja sebagai guru honorer di SD di dekat rumah saya di desa. Jadi setelah saya diterima di SD Tarakanita 5, itu saya beradaptasi ya Bu ya, yang semula saya ngajarnya di desa, lalu saya pindah ke kota. Karena SD Tarakanita 5 di Jakarta. Nah, saya butuh adaptasi untuk peralihan hal tersebut. Ya, benar-benar. Ya, itu sedikit susah sih Bu awal-awalnya. Lalu yang kedua itu saya menyesuaikan diri kalau di kota ini kan orang tua ikut berperan aktif ya Bu ya mendampingi anaknya dalam belajar. Nah, jadi orang tua itu kritis. Jadi saya juga awal-awal tuh sempat merasa kesulitan untuk menanggapi masukan, kritik, saran dari beberapa orang tua. Jadi saya agak kesulitan. Tapi ya untungnya teman-teman di paralel saya di SD Tarakanita 5 itu sangat membantu sih Bu. Kalau semisal saya kesulitan, saya tanya, terus sharing dengan guru senior. Nanti kita saling bertukar pendapat. Gitu Bu. Tapi kalau enaknya, yang saya rasakan selama 1 tahun ini kerja di Tarakanita, itu tuh kerjasama antar teman-teman itu sangat kompak. Baik dari paralel, terus dari unit, dari SD lain pun kerjasamanya itu sangat bagus. Jadi itu saya juga belajar dan menambah wawasan tentang kekompakan, komunikasi yang baik antara teman. Gitu sih Bu. Lalu kalau di Tarakanita, itu saya salutnya itu pekerjaan itu terstruktur. Jadi kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi itu suka dukanya Bu setelah bekerja di Tarakanita. Ya, terima kasih Bu Tere ya. Ibu Tere tadi menemukan kesulitan ya, beberapa kesulitan nih yang dialami Bu Tere, misalnya adaptasi, misalnya menyampaikan kesulitan yang detail nih. Apakah itu mengenai anaknya atau pasti ada perbedaan ya, tadi Bu Tere kan menyampaikan. Kemudian kesulitan yang memang jelas sih, maksudnya artinya Ibu Tere benar-benar rasakan itu yang terjadi nih di kelas yang Ibu sekarang sedang Ibu perwaliankan begitu kesulitannya, kemudian bagaimana sih cara Ibu menangani kesulitan tersebut? Iya, kesulitannya tuh kalau di kelas saya yang dulu ya Bu, pas awal-awal saya masuk, itu tuh anaknya itu ini aktif banget, aktif bertanya itu menjadi tantangan sih Bu buat saya. Karena kan waktu sebelumnya saya itu ngajarnya di sekolah yang di desa dan itu tuh anaknya tidak begitu aktif dalam bertanya maupun belajar. Kalau di SD Tarakanita 5 ini saya menemukan banyak anak yang antusias dalam belajar, aktif, dan kadang-kadang
pas pertama kali saya datang itu saya sedikit kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak karena kadang pertanyaan-pertanyaannya itu keluar dari konteks pembelajaran. Jadi seperti itu. Lalu saya juga mencoba sharing ke bu guru-bu guru yang sudah senior kalau semisal setelah saya mendapatkan masalah seperti itu, ada pertanyaan seperti itu, baiknya bagaimana. Jadi begitu, Bu. Jadi kesulitan yang Ibu Tere alami tadi Ibu jadikan tantangan ya Bu ya, karena kan pasti Ibu juga nanti lebih senang ya dengan anak-anak yang aktif kalau di kelas kan itu lebih menambah kalau saya sendiri lebih menambah semangat kali ya Bu ya. Ibu Tere juga pastinya begitu kan ya Bu ya? Iya, Lebih Pasti nambah semangat belajar ya. Lebih semangat semangat belajar dan mengajarnya. mengajar kita. Iya betul. Iya. Oke. Ya silakan Bu Harus setiap kali mau mengajar itu kita harus benar-benar paham materinya ya kan, supaya kalau ditanya kita pasti tahu. Memang anak-anak Jakarta itu kadang-kadang memang keluar konteks ya Bu Tere ya. Kadang apa yang diajarkan itu yang ditanyakan karena mereka luas pemikirannya. Iya, begitu. Sekarang ini Bu Tere, ketika Bu Tere mengajar, memberikan materi, pernah nggak siswa itu ada yang bertanya secara japrik misalnya, atau mengatakan kepada Bu Tere, saya nggak bisa nih materi ini, bisa diajarin nggak? Adakah yang seperti itu Bu Tere? Banyak Bu, jadi kalau misal ada siswa yang belum mengerti waktu kita Zoom bersama-sama, belajar bersama-sama, terkadang ada yang telepon, ada yang video call, diminta video call, lalu saya membantu mereka kesulitannya itu dalam hal apa, kebanyakan sih tentang matematika ya Bu, kalau anak-anak itu. Jadi kalau itu video call, telepon, ada yang voice note juga. Kira-kira perasaan Bu Tere gimana waktu awal-awal, kok malah pada bertanya lagi nih, gimana nih, ini bukan jam kerja gitu, gimana Bu Tere? Apakah Bu Tere dengan senang hati melayani atau ada mungkin ya rasa jengkel atau bagaimana? Kalau saya sih pribadi senang ya Bu, karena berarti anak-anak tuh antusias dalam ini belajarnya, semangat. Kalau mereka semangat itu pasti kan mereka ini bakal bisa menguasai materi yang saya berikan. Jadi saya senang banget. Terus kalau semisal ada yang video call, voice note, secara pribadi kepada saya, lalu di next pertemuan waktu kita Zoom bersama, anak itu sudah pintar, sudah bisa menguasai materi yang lalu-lalu. Jadi enak Bu, untuk masuk ke materi yang baru pun juga lebih, anak-anak lebih siap. Iya, seperti itu memang sudah baik sekali sih Bu Tere ya. Bagus, berarti Bu Tere memang sudah juga mengimplementasikan apa sih misi dari SD Tarakanita 5 ini ya. Salah satunya kan kita harus melayani dengan sungguh-sungguh ya, dengan prima kepada peserta didik ya. Kemudian ketika pembelajaran, apakah Bu Tere sudah misalnya menerapkan nilai karakter, misalnya memberikan pembelajaran tentang nilai karakter, kan itu di setiap RPP ada ya, apakah sudah dilaksanakan atau belum atau bagaimana? Untuk nilai karakter Tarakanita setiap hari itu pasti ini Bu ditanamkan kepada peserta didik, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui contoh-contoh di sekitar siswa. Jadi nilai-nilai karakter Tarakanita itu setiap hari pasti ditanamkan kepada anak-anak supaya anak-anak memiliki nilai-nilai Tarakanita yang baik. Oke. Kan Bu, oke ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Tere. Tadi Ibu pelayanan primanya bagus ya, artinya memang Ibu memberikan waktu untuk beberapa peserta didik yang memang masih kesulitan dalam dia memahami materi di kelas, jadi dia tidak bisa belajar secara klasikal. Ibu mungkin ada 1-2 anak yang memang menghubungi Ibu sendiri dan Ibu juga menjelaskan kembali nih kepada peserta didik. Nah, apakah Ibu pernah ada kesulitan untuk menghadapi orang tua, dan seperti apa Bu kesulitan dalam menghadapi orang tua yang ada di kelas? Kalau kesulitan menghadapi orang tua pasti ya Bu ya.
itu pasti kadang ada. Nah, kadang itu ada kritik atau masukan orang tua itu yang benar atau membangun, jadi kritik membangun, tapi kadang-kadang juga ada kritik dan saran dari orang tua yang kadang lucu gitu, Bu. Ketika ada kritik dan saran atau masukan dari orang tua, pasti saya berdiskusi dulu dengan teman-teman paralel untuk mendiskusikan hal tersebut. Jadi nanti kita bisa bersama-sama mencari solusi dari masalah itu, dan semisal ada kelas lain yang seperti itu nanti bisa sama gitu, Bu. Jadi nanti kita Satu bisa jawaban ya, Bu. satu jawaban Betul. gitu, Bu. Ya. Oke. Ini bagus nih Bu Christine, artinya Bu Tere kan merasa masih baru ya di SD Tarakanita 5, dan untuk memastikan dalam menjawab orang tua itu tidak salah atau tepat. Jadi Bu Tere ini koordinasi dulu nih dengan paralelnya. Baiknya bagaimana nih saya menjawab orang tua ini begitu. Oke, sudah bagus. Bu Tere memang komunikasi dengan paralel itu memang harus tetap dijaga terus, jangan sampai putus nih, karena mereka juga yang menguatkan kita nih di paralel kita. Sebenarnya tidak apa-apa Bu Tere datang langsung ke Bu Christine, bisa sharing, misalnya punya kesulitan apa, nggak harus kesulitan sih Bu, artinya kalau Ibu juga merasa nyaman, merasa senang disampaikan juga itu bagus. Kalau menurut saya Bu Tere sudah bagus nih Bu Christine, artinya komunikasi dengan paralel juga lancar, kemudian Bu Tere juga sudah baik dalam penguasaan kelas dan juga mengatasi masalah-masalah dengan dari peserta didik dan juga orang tua peserta didik. Oke, monggo Bu Christine. Kalau ada yang mau dilanjutkan. Apakah selama ini Bu Tere? Apakah selama ini di kelas Bu Tere ini kan PJJ ya? Apakah ada anak atau siswa ya yang nilai PH-nya mungkin ya, dari nilai PH saja selalu di bawah KKM atau bagaimana gitu, ada nggak? Untuk seperti itu tidak ada ya Bu, kalau semisal selalu itu tidak ada, biasanya di pembelajaran tertentu saja yang kadang-kadang matematika nilainya di bawah KKM tapi bahasa Indonesianya baik gitu, Bu. Iya. Kalau misalnya silakan Bu. Kalau misalnya ini Bu, ini mungkin nanti bisa dilanjutkan Bu Christine, ini mumpung saya ingat nih. PJJ ini banyak sekali ya Bu tantangannya, terutama adalah apalagi Bu Tere mengajar kelas kecil ya Bu, itu sangat bergantung kepada orang tua. Mungkin ada juga yang ketika Zoom orang tuanya sudah bekerja dan dia belum bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Apakah di kelas Ibu Tere juga terjadi nih beberapa anak mungkin terlambat atau bahkan ada yang belum pernah sama sekali nih mengumpulkan tugas Bu. Aduh, ini kok anak ini kok sama sekali belum ya mengumpulkan tugas, tema 1 saja belum lengkap nih. Apakah ada Bu yang seperti itu? Kemudian bagaimana nih Bu Tere mengatasinya? Kalau untuk tugas biasanya saya membintangi anak-anak yang kadang terlambat ya Bu untuk LKS. Tapi kalau untuk PH, pengumpulan PH itu selalu tepat waktu. Kadang-kadang kalau untuk LKS itu ada anak-anak yang mengumpulkannya terlambat, lalu saya berkomunikasi dengan mama atau papa, saya memberitahukan, mengingatkan kembali bahwa ada tugas LKS hari apa, terus soalnya berapa, lalu biasanya saya juga kirim LKS-nya juga yang seperti ini, nanti biasanya orang tua akan lalu biasanya langsung ini sih Bu, langsung memberi aksi, nanti langsung mengumpulkan tugasnya. Tapi selama ini lengkap ya Bu ya? Selama ini lengkap Bu, soalnya saya selalu cek satu-satu anaknya. Gitu. Walaupun mungkin kalau tugas agak ini ya, menyusul ya, agak terlambat ya. Iya. Tetapi proyek kita juga begitu ya Bu Tere ya? Iya Bu, kalau semisal untuk PH, proyek itu biasanya banyak yang tepat waktu, selalu tepat waktu mengumpulkannya. Kalau yang kadang-kadang mengumpulkannya itu tidak tepat waktu, itu malah di LKS yang mingguan gitu Bu. Oke, baik. Kayaknya sudah ya Ibu Christine. Kayaknya cukup pertanyaan. Ada yang ingin disampaikan nggak Bu? Apa begitu? Senangnya apa sih Bu di SD 5 Bu? Ini Bu, teman-temannya semuanya
kompak. Jadi Iya, kalau semisal ada betul-betul. kesulitan SD5 tuh luar biasa, Bu. bantuin. Semangat, kompak, aduh kerjasamanya bagus banget. Mungkin itu aja Bu Christine atau ada yang mau ditambah? Menurut saya hari ini cukup ya, Iya. Bu Tere sudah menyampaikan semuanya tentang macam-macam tadi ya, tentang bagaimana pembelajaran, bagaimana kesulitan-kesulitannya, lalu apa sih positif negatifnya yang sudah ada atau dilalui di SD Tarakanita 5. Iya. Dan ternyata Bu Tere bagus ya untuk Ya. menyikapi pekerjaannya ya, walaupun sulit Pelayanannya tapi juga ternyata bagus, sudah Bu. berkoordinasi juga dengan teman-temannya. Terima kasih banyak Bu Tere, semoga semakin semangat terus ya di SD Tarakanita 5. Dan betah di SD Tarakanita 5 ya, Bu. Iya, Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu Tere untuk waktu hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan mungkin ya, Bu. Iya, untuk mentoring kembali. Iya, terima kasih Bu Tere. Terima kasih Bu Tere, Bu Salam Christine. sehat, Salam semangat. sehat. Terima kasih Bu.